Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Gigi Aznar, di channel yang paling hits membahas akreditasi. Jumpa lagi setelah beberapa tahun kita tidak bersua dan saya tidak membuat vlog di channel ini karena terjadinya peningkatan viewers dan subscriber di channel saya. Akhirnya saya berniat untuk membuat lagi vlog di channel ini karena kasihan kawan-kawan sekarang sedang berjuang karena puskesmasnya mau disurvei, ya kan? Setelah vakum 3 tahun 4 tahun tidak mengerjakan atau tidak memikirkan akreditasi, sekarang terpaksa memikirkan akreditasi lagi karena surveyor akan datang mensurvei kawan-kawan di puskesmas. Nah, banyak pertanyaan di channel saya di vlog ini. eh Kalau beberapa tahun yang lalu saya terfokus kepada pembuatan dokumen, eh agak kabur. Sekarang karena saya berfokus terhadap dokumen, akhirnya kawan-kawan pun berpikir bahwa ada sebagian dari kawan-kawan berpikir bahwa akreditasi itu adalah penyiapan dokumen. Nah, opini ini tertanam sekali di pikiran kawan-kawan puskesmas sehingga sekarang kawan-kawan berjibaku menyiapkan dokumen-dokumen akreditasi itu. Padahal itu sebetulnya salah. Akreditasi itu tidak identik dengan dokumen, walaupun yang disurvei oleh surveyor nanti bukti autentiknya adalah dokumen, tetapi akreditasi tidak identik dengan dokumen. Opini ini yang harus dirubah oleh kawan-kawan puskesmas. Akreditasi itu adalah peningkatan mutu. Dokumen adalah bagian dari proses. Dalam berproses meningkatkan mutu tersebut, ada muncul dokumen-dokumen. Nah, dokumen ini sebagai bukti autentik bahwa kawan-kawan bekerja dalam peningkatan mutu. Nah, ini ya yang dijadikan bukti oleh kawan-kawan begitu surveyor datang. Tapi sekarang kawan-kawan bukan berarti begitu mau disurvei, begitu surveyor akreditasi datang ke puskesmas, saudara atau kawan-kawan berjibaku menyiapkan dokumen. Salah. Dokumen itu bukan bukti memang bukti autentik kawan-kawan telah berproses dalam peningkatan mutu, tapi bukan itu yang utama yang kawan-kawan laksanakan, yang akan kawan-kawan siapkan. Karena surveyor sesungguhnya bukan surveyor yang datang mensurvei waktu survei akreditasi. Survei yang sesungguhnya adalah masyarakat yang datang berobat ke puskesmas. Itu surveyor sesungguhnya. Nah, itu yang harus kawan-kawan siapkan penyambutannya. Masyarakat yang berobat ke puskesmas tersebut. Nah, kawan-kawan lupa bahwa akreditasi ini yang disiapkan itu adalah dokumen. Sehingga begitu dokumen itu saudara-saudara atau kawan-kawan persiapkan, banyak muncul dokumen-dokumen ajaib yang berdasarkan imajinasi kawan-kawan. Kawan-kawan karang-karang saja dokumen tersebut. Nah, dokumen yang tanpa proses itu adalah dokumen yang ajaib. Dokumen yang nanti tidak nyambung dan tidak bisa kawan-kawan pertanggungjawabkan begitu ditanya oleh surveyor. Nah, itu yang menyebabkan nanti surveyor mengurangi nilai kawan-kawan. Nah, sekarang kawan-kawan puskesmas saya menyarankan berproses saja, berproses dalam peningkatan mutu. Begitu di dalam proses itu ada dokumen yang harus kawan-kawan siapkan, itu yang kawan-kawan tunjukkan ke surveyor. Tidak baku atau tidak kaku dengan dokumen-dokumen yang telah distandarisasi oleh Kementerian Kesehatan di dalam akreditasi puskesmas. Karena kalau itu yang kawan-kawan siapkan, akhirnya banyak dokumen-dokumen ajaib yang kawan-kawan karang-karang dan kawan-kawan tidak bisa jawab begitu ditanyakan oleh surveyor. Jadi berproses saja kawan-kawan. Di puskesmas itu mungkin selama ini kawan-kawan sudah berproses, sudah bekerja, tetapi tidak sesuai dengan standar-standar yang ditetapkan dalam mutu, dalam peningkatan mutu pelayanan di puskesmas. Akreditasi ini mengubah
harusnya sudah mengubah perilaku atau prosedur-prosedur yang saudara kerjakan di puskesmas harusnya sudah berubah itu. Jadi SDM puskesmas sekarang sudah berpikir tentang peningkatan mutu. Jadi tidak hanya bekerja just do it, hanya mengerjakan, ya kerjakan saja, layani saja pasien itu tanpa ada standar-standar atau ketetapan yang berlaku yang dibuat oleh puskesmas. Nah, sekarang harusnya sudah merubah itu, tapi saya melihat, kebetulan saya juga sekarang saya tidak pendamping lagi ya, karena saya sudah bertugas di rumah sakit. Nanti mungkin ada bagian-bagian yang saya menceritakan mengapa saya tidak jadi pendamping lagi. Setelah disurvei, setelah kawan-kawan didampingi, disurvei oleh surveyor dan sudah mulai sedikit paham tentang akreditasi, tapi akhirnya kawan-kawan tidak lagi ya membiarkan saja akreditasi itu dalam 3 tahun 4 tahun ini. Akhirnya apa ilmu yang didapat selama pendampingan, selama pensurveian hilang karena vakum. Nah, itu banyak dialami oleh kawan-kawan di puskesmas. Saya menyarankan begini. Akhirnya kan bingung lagi dengan dokumen-dokumen itu, apalagi sekarang sudah menjadi 5 bab ya, dari 9 bab menjadi 5 bab. Padahal itu juga cuman disimpelkan, disederhanakan oleh kementerian sehingga menjadi 5 bab. Nah, kawan-kawan, karena sekarang kemarin sudah vakum, jadi ilmu yang didapat kemarin itu sudah hilang. Saya menyarankan begini saja, kawan-kawan jangan berpedoman terhadap dokumen-dokumen yang ditetapkan di dalam 5 bab tersebut. Mulailah kawan-kawan berperilaku memikirkan atau menjalankan sesuai dengan standar mutu yang ada di puskesmas, yang ada di semuanya. Gabungkan saja. Yang pertama yang harus saudara atau kawan-kawan lakukan adalah membuat perencanaan sebaik mungkin untuk puskesmas. Nah, perencanaan di sini kita kan punya dana ya, dana BOK, bantuan operasional kesehatan, dan itu miliaran atau ratusan juta nilainya. Nah, kan di situ kawan-kawan disuruh membuat RUP, rencana untuk kegiatan, RUK, bukan RUK, rencana umum kegiatan, rencana apa ya, usulan apa, RUK ya. Saya lupa. Pokoknya RUK, RPK. Nah, RUK ini atau RPK ini berdasarkan kejadian di masyarakat lah, saudara kawan-kawan kerjakan. Soalnya begini, kita kan ada, sebelum RUK muncul kan ada namanya SMD, survei mawas diri. Nah, di situ kan kawan-kawan melakukan survei. Nah, lakukan itu dengan benar. Betul-betul memang survei, karena nanti dari hasil survei itulah munculnya nanti RUK, RPK ya, RUK. Nah, lakukan survei dengan baik, gunakan instrumen yang tepat, sehingga nanti didapatkan apa permasalahan kesehatan di masyarakat kita itu. Misalnya kita bagilah berdasarkan desa dulu ya. Nah, lakukan survei di desa A misalnya. Gunakan instrumen yang benar. Lakukan nanti kan kita membuat kesimpulan nanti kan. Nah, didapatkanlah kesimpulan memang betul-betul itu permasalahan kesehatan di desa kita itu. Misal, apa instrumen yang kita gunakan? Bagaimana cara membuat sampelnya, sehingga itu menjadi terwakilkan permasalahan kesehatan di desa A ini. Misalnya di desa A ini kita sebetulnya banyak instrumen yang kita bisa gunakan. Instrumen yang pernah disusun melalui program desa siaga itu bisa kita gunakan. Kemudian juga instrumen yang bisa digunakan, yang pernah kita gunakan itu di PISPK. Nah, itu instrumen itu juga bisa kita gunakan waktu SMD, waktu survei mawas diri di desa A.
Sehingga nah ini pertama kita tentukan dulu siapa yang mensurvei. Nah, dipimpin oleh bidan desa, misalnya di desa A dipimpin oleh bidan desa A, kemudian dibantu oleh kader bisa dibantu oleh kader. Nah, kemudian setelah kita pelaksananya atau orang yang mengerjakan survei sudah ditentukan timnya, kemudian ini bisa dibantu oleh perangkat desa. Kemudian setelah ditentukan, kita tentukan lagi instrumen apa yang kita gunakan. Kalau saya menyarankan PISPK itu bisa digunakan, itu bagus karena ada 12 indikator di situ, sehingga nanti di dalam rangkumannya juga sudah pernah diajarkan cara menyimpulkan, merangkum hasil survei dari PISPK. Didapatkanlah 12 indikator. Nah, 12 indikator ini misalnya di desa A akhirnya ternyata penyakit yang paling banyak itu hipertensi, kemudian diabetes atau yang ketiga TB. Nah, kan dari rangkuman instrumen yang survei kita tersebut, dapat kita simpulkan bahwa ternyata yang harus kita intervensi pertama kali untuk meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat desa A adalah tiga aja dulu. Tiga ada 12 indikator sebetulnya kan, tapi intervensi 3 saja sudah cukup. Misal hipertensi tadi, diabetes, DM ya, kemudian diabetes, kemudian yang ketiga TB. Nah, setelah kita dapatkan kesimpulan, ini kita bergerak ke tahap berikutnya, yaitu MMD, Musyawarah Masyarakat Desa. Jadi yang pertama, lakukan SMD dengan benar, didapatkan apa yang menjadi permasalahan kesehatan atau apa penyakit terbanyak di desa A. Nah, itu mau kita intervensi atau mau kita pecahkan permasalahannya. Didapatkan kesimpulan dari SMD, kita bawa ke MMD. Di MMD kita pecahkan bersama-sama masyarakat aparat desa, dapat kesimpulan, harus dapat ya waktu MMD itu harus dapat kesimpulan mana yang menjadi tanggung jawab desa, mana yang menjadi tanggung jawab puskesmas. Misal kalau hipertensi di sana ternyata penyebabnya pola hidup, pola makan atau PHBS-nya yang tidak benar, itu tugas dari puskesmas memberikan pemahaman kepada masyarakat. Nah, kemudian ternyata TB ini ventilasi yang rumah tidak mempunyai ventilasi yang cukup. Nah, ada beberapa rumah yang penderita TB itu tidak mempunyai ventilasi yang cukup. Mungkin untuk penyuluhannya dari puskesmas, tetapi untuk memperbaiki ventilasinya mungkin dari desa. Nah, desa bisa menyampaikan lewat musrenbang bahwa ada masyarakat yang tidak hidup dengan sehat karena faktor apa? Faktor ekonomi. Misalnya karena dia tidak bisa membuat ventilasi, rumahnya tidak mempunyai ventilasi yang cukup. Mungkin lewat bantuan dari Kesra atau lewat bantuan rumah apa itu di dinas sosial. Nah, bisa lewat sana. Nah, itu menjadi tanggung jawab desa. Jadi pada saat MMD itu harus ada pembagian tugas yang jelas, mana yang menjadi tanggung jawab aparat desa, mana yang menjadi tanggung jawab di puskesmas. Nah, setelah dapat batasan itu, yang menjadi tanggung jawab puskesmas itu didudukkan lagi di puskesmas. Didudukkan dengan PJ program dan koordinator program. Ini loh, di desa A yang kita mau intervensi, kita di wilayah kerja kita ada 8 desa misal. 8 desa. Nah, di desa A nomor 1, nomor 2, nomor 3 permasalahan kesehatannya ini. Di desa B permasalahan kesehatannya nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini. Kita intervensinya walaupun didapatkan 12 indikator, kita intervensi di 1, 2, 3 yang terbesar dulu. Nah, jadi nanti masing-masing desa itu permasalahan kesehatannya berbeda-beda, dan rencana yang kita buatkan untuk intervensi permasalahan kesehatannya juga berbeda-beda. Buatlah, kumpulkan semua PJ program dan koordinator program. Kita bahas yang menjadi tanggung jawab puskesmas tadi. Misal hipertensi itu di penyuluhan lakukan
Promkes ya, bagian Promkes, penanggung jawab Promkes itu lakukan penyuluhan tentang hipertensi, tentang diabetes, tentang TB lakukan. Nah, bidan desa juga KIA juga harus ke hipertensi itu intervensinya apa misal pemeriksaan kalau siapa tahu bumilnya ya banyak yang tinggi tensinya, apa intervensi dari KIA banyak kan. Kemudian yang TB misalnya ada pemeriksaan TB HIV, program dari P2P. Nah, fokuskan ke situ, semua diarahkan ke situ. Dana BOK nanti yang tidak menjadi permasalahan tetapi wajib juga dikerjakan karena ada program yang ditetapkan itu dananya lebih sedikit digunakan. Jadi intervensinya tetap ke yang 1 2 3 tadi, dana yang paling banyak. Desa A 1 2 3-nya ini, desa B 1 2 3-nya ini, desa C 1 2 3-nya ini. Jadi masing-masing desa itu tidak seragam perencanaannya dan masing-masing PJ program itu tidak sama anggarannya. Tergantung dari permasalahan kesehatannya. Nah, dari situ kan udah mulai bermutu tuh pekerjaan perencanaan kita. Dari perencanaan dulu, perencanaan sudah mulai bermutu, kita step by stepnya jelas. Nah, kemudian setelah itu muncullah muncullah RUK, RPK. Kemudian kita laksanakan di Lokakarya Mini. Harus ada nanti orang dinas yang datang. Nah, orang dinas datang membantu kawan-kawan puskesmas membuat perencanaannya. Tapi bukan mengubah perencanaan yang sudah dibuat oleh puskesmas karena datanya itu datang dari puskesmas. Jadi tidak nanti orang dinas kesehatan semena-mena mengubah perencanaan yang ada di puskesmas. Tapi membantu orang puskesmas dalam rangka intervensi terhadap permasalahan kesehatan yang mereka temukan pada saat SMD. Nah, mulai bermutu. Mulai step by stepnya perencanaan puskesmas. Nah, laksanakanlah perencanaan ini dengan baik. Jangan perencanaan itu on the table di atas meja saja berdasarkan dokumen-dokumen yang dari tahun ke tahun. Nah, dilaksanakan pula oleh orang-orang yang tidak yang tidak terlibat di dalam SMD, MMD. Jadi pada saat pelaksanaan pembuatan perencanaan itu harus ada orang-orang yang terlibat dalam SMD, MMD sehingga pada saat kita merencanakan program, merencanakan kegiatan di puskesmas itu ada masukan dari mereka. Ini loh yang kita bahas, ini yang kita dapatkan, ini yang kita bahas di MMD. Ini yang menjadi tanggung jawab puskesmas buat perencanaannya. Orang kita dapat kok dana BOK dari Kementerian Kesehatan, banyak kan dananya, tidak sedikit dana yang didapat. Jangan membuat perencanaan sembarangan dengan dana tersebut. Dana itu sudah diamanahkan loh oleh Kementerian Kesehatan untuk kita buat perencanaannya yang bagus. Nah, dari situ nanti setelah perencanaan ini dilaksanakan, ini kan di perencanaan dulu ya, perencanaan ini. Nanti begitu pelaksanaannya, laksanakanlah sesuai dengan yang kita rencanakan ini. Starting point-nya itu perencanaan. Kalau salah perencanaan kita habis ke depan. Jadi kalau sudah benar perencanaan kita, kalaupun proses kita nanti ada yang salah, goal kita masih dapat. Tapi kalau perencanaan ini yang sudah salah, pasti prosesnya salah, goalnya tidak dapat. Jadi sementara kawan-kawan puskesmas, perencanaan inilah yang banyak tidak sesuai atau banyak yang tidak mengerti cara membuatnya. Padahal kawan-kawan punya instrumennya, punya lapangannya, punya orang-orang yang bisa membantunya. Nah, laksanakan SMD-nya dengan baik, laksanakan MMD-nya dengan baik, kemudian kumpulkan pralokmin dengan kawan-kawan puskesmas, dengan PJ dan koordinator mutu. Kumpulkan kawan-kawan tersebut, buat perencanaan itu dengan baik sesuai dengan keadaan yang ada di masyarakat kita dan intervensinya harus tepat.
dibantu nanti oleh kawan-kawan dari Dinas Kesehatan untuk membuatkan perencanaan ini sehingga intervensinya nanti tepat dan dapat goalnya nanti ya dapat meningkatkan atau kalau meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kita. Kalau nanti intervensi hipertensi yang tinggi, tahun depan tengok survei menurun enggak? Kalau tidak berarti salah perencanaan kita. Itu dia kuncinya. Jadi kawan-kawan bisa melihat bahwa apa yang kawan-kawan kerjakan itu sudah benar atau tidaknya. Ada di ujungnya, ada goalnya nanti. Hipertensi menurun enggak? Diabetes menurun enggak? TB menurun enggak? Jadi kalau selama ini kita kerja asal-asalan saja, membuat perencanaan juga ya sekedarnya saja, kita buat perencanaan sekedarnya saja, kemudian kita tidak tahu mengukurnya. Ini bisa kita ukur. Kalau perencanaan kita sudah benar, kita melaksanakan by data, by case, berdasarkan kasus yang ada, kita intervensi sesuai dengan kasus tersebut. Nanti di akhir perjalanan kita bisa melihat apakah yang kita kerjakan ini bermanfaat atau benar. Nah, saat ini saya tadi sampai perencanaan saja dulu ya. Biar ndak panjang-panjang vlognya, sehingga kawan-kawan nanti juga mengerti. Karena kalau terlalu panjang nanti tidak mengerti. Nanti saya akan membahas tentang pelaksanaannya lagi. Nah, sekarang perencanaan, laksanakan perencanaan dengan benar karena itu starting point dari keberhasilan kawan-kawan dalam bekerja. Kalau sudah nanti bekerja, nah ini di perencanaan itu nanti dapat dokumen tuh. Dari apa yang kawan-kawan kerjakan dapat dokumen kan? Nah, itu kan sebagian dari dokumen-dokumen akreditasi. RUP dapat, RPK dapat, hasil-hasil MMD-nya ada. Nah, itu tuh akhirnya PTP keluar nanti kan? Itu salah satu dokumen akreditasi. Nah, dari yang saudara kawan-kawan kerjakan, yang saudara-saudara kerjakan nanti akan dapat dokumen-dokumen di dalam prosesnya. Dan kawan-kawan bisa menceritakannya nanti ke surveyor begitu surveyor datang. Ini loh Pak, kami membuat perencanaan begini. Berdasarkan SMD, ini orang-orang yang terlibat pelaksananya, ini instrumen yang kita gunakan, ini yang kita dapatkan dari survei tersebut. Kemudian ini Pak, kami sudah rangkum per desa Pak, ini 12 penyakit 1, 2, 3 sampai 12-nya Pak. Nah, ini yang kami intervensi Pak, ini yang kami bahaskan di MMD. Nanti di MMD ini dapat Pak, ini yang menjadi tanggung jawab desa, ini menjadi tanggung jawab puskesmas. Yang menjadi tanggung jawab puskesmas kami rapatkan lagi Pralukmin dengan PJ program dan koordinator program. Kami rapatkan Pak, dapatlah RUK, RPK Pak, RUK. Kalau RPK yang dari tahun lalu ke RUK, dapat RUK. Nah, dari RUK ini Pak, kami minta bantuan juga orang Dinas Kesehatan Pak, intervensi ini kami sudah tepat atau tidak perencanaan kami ini. Nah, lanjut semua itu menceritakan dengan benar itu nanti akan menjadi poin yang baik. Giring saja surveyornya itu ke arah yang saudara kerjakan, jangan ke arah dokumennya. Jadi giring semua. Pada saat pembukaan kan nanti ada apa? Ada presentasi dari kepala puskesmas. Kalau kepala puskesmas itu betul-betul bisa menceritakan bagaimana proses peningkatan mutu di puskesmas, nanti surveyor akan mencari dokumen-dokumen tersebut. Jadi bukan dokumen-dokumen yang ditetapkan ini. Dokumen ini menjadi panduan bagi kawan-kawan. Kalau dokumen ini siap ternyata saudara kawan-kawan tidak mengerjakannya, percuma. Dokumen itu nanti akan seperti tahun-tahun waktu survei pertama kali akan dikumpulkan dalam satu ruangan, dalam satu lemari, membusuk di dalam situ. Kan bangke. Ngapain kawan-kawan capek membuat dokumen itu? Membusuk juga di akhirnya dalam lemari itu. Nah, yang penting karena dokumen itu tidak penting. Dokumen itu akan ada kalau kawan-kawan berproses. Nah, itu saja kuncinya dulu. Karena yang dituntut untuk akreditasi ini bukan dokumen, tapi bagaimana kawan-kawan, apalagi yang RE ya, yang RE itu tidak dokumen, bagaimana kawan-kawan tetap berproses dalam peningkatan mutu, baik mutu layanan, mutu program, mutu administrasi manajemennya. Oke, sekarang dari perencanaan saja dulu. Nanti
Pelaksanaan saya ajarkan lagi. Saya sampaikan lagi. Bukan saya ajarkan, saya sampaikan lagi. Saya share lagi di video ini. Bagaimana supaya ada juga mutu di dalam pelaksanaannya. Oke? Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Sebagai seorang manusia, ilmu saya sampaikan walaupun belum tentu saya orang yang berilmu. Oke? Terima kasih. Sarangheong. Semangat.